Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, salam sehat, salam sejahtera bagi semuanya. Mari kita membahas tentang dasar-dasar kendaraan hybrid. Diskusi hari ini adalah bertujuan untuk memahami konsep konstruksi mobil hybrid, memahami cara kendaraan mobil hybrid, memahami jenis-jenis sistem mobil hybrid, memahami prinsip kerja mobil hybrid. Baik, bagi teman-teman semuanya yang mau diskusi, belajar bersama, mau ngirim saran, kritik juga boleh, dipersilakan di section ini, silahkan. Ya, yang penting sopan, kritis, dan saling menghargai ya. Sepakati di pertemuan hari ini. Kendaraan hybrid ini secara konsep bahwa itu ada dua mesin, yaitu pembakaran dalam atau dengan bahan bakar konvensional kayak bensin, solar. Ya. Sedangkan satu lagi adalah mesinnya terdiri dari motor listrik dan bahan bakarnya sumber tenaganya itu adalah baterai atau listrik yang disimpan di baterai. Oke. Nah, mobil hybrid ini digabungkan antara mesin pembakaran dalam dengan mesin listrik. Kenapa demikian? Karena di mobil listrik ini di Indonesia sistem pengisian bahan bakarnya untuk yang listrik itu masih kurang masih jarang. Yang ada hanya di rest area di jalan tol saja, sedangkan di tempat umum itu masih jarang sekali. Dan waktu pengisiannya itu cukup lama bisa 1 jam atau 2 jam, kadang ada yang sampai 4 jam untuk sampai kembali. Nah, oleh sebab itu maka dikombinkan antara mobil konvensional dengan mobil listrik, sehingga dia jika di tengah jalan dia listnya atau baterainya kosong, maka bisa dilanjutkan dengan mobil konvensional atau mobil bensin. Jadi hybrid ini sangat unggul untuk saat ini, dikarenakan sistem pengisian daya listriknya di setiap stasiun masih kurang. Mari kita lihat ini Ini dilihat dari dua dimensi. Kalau dari atas ini ada 8, ini depannya. Ini adalah mesin. Ini adalah motor generator 1. Biasanya ini sebagai generator. Dan ini ada motor generator 2 sebagai motor listrik, sebagai penggerak. Kalau ini sebagai penghasil listrik akibat dari putaran mesin atau karena roda berputar. Nah, ini adalah planetary gear terus ada inverter dan hybrid Vicos ECU-nya. Dan di sini ada baterai untuk menyimpan listrik. Nah, kalau ini lihat dari 3 dimensinya, lihat ada generatornya, ada apalagi ini motor listrik, ini MG1, MG2, terus ini adalah power split, terus di sini ada mesin bensin, ini mesin bensin, dan di sini ada baterai untuk menyimpan daya listrik yang dihasilkan dari generator. Manfaat kendaraan hybrid atau mobil hybrid: 1, karena emisi atau gas berbahaya bagi kehidupan manusia itu lebih rendah. Kenapa lebih rendah? Kalau kita lihat ini adalah mobil hybrid emisinya, sedangkan ini adalah mobil konvensional. Mobil hybrid ketika dia awal hidup berjalan sampai dengan kecepatan rendah hanya motor listrik sehingga tidak ada sangat sedikit sekali karbon dioksida dan gas-gas yang berbahaya bagi kehidupan dan ketika dia berhenti di lampu merah atau di kereta, maka semua mesin berhenti, jadi tidak mengeluarkan gas emisi sedikit. Sedangkan di mobil konvensional ketika awal hidup sampai dia pertama bergerak kecepatan rendah sampai kecepatan sedang, itu mesin pembakaran dalam sehingga menghasilkan emisi gas buang. Dan ketika di lampu merah juga sama, mesin tetap hidup sehingga tetap mengeluarkan gas emisi atau gas-gas yang berbahaya bagi kehidupan atau efek rumah kaca. Yang kedua, suara mesin sangat halus. Kita lihat ketika awal start itu karena motor listrik yang bergerak,
maka suaranya sangat halus, ya, sangat halus sekali, ya, karena ini motor listrik yang bergerak ketika start sampai putaran, ya. Dan ketika akselerasi itu dibantu antara mesin konvensional dengan motor listrik, sehingga energi yang dibutuhkan itu sangat beda dengan konvensional. Ketika dia suara mesin yang bergerak, mesin konvensional, ya, walaupun kecepatan akselerasi juga sama, ya, itu mesin konvensional. Jarak tempuh yang sama hanya dengan setengah bahan bakar. Artinya gini, ketika jarak tempuh yang sama, karena mobil hybrid ini menggunakan dua mesin, yaitu mesin motor listrik dengan konvensional, sehingga bahan bakar yang digunakan itu hampir setengahnya yang digunakan dengan jarak yang tempuh yang sama dengan mesin konvensional. Karena konvensional ini hanya satu mesin saja yang menggerak. Oke, nih ada namanya pengereman regeneratif. Artinya ketika mobil direm, maka kebalikannya, yang tadi si energi listrik itu menggerakkan motor listrik, nah sekarang terbalik, ya, roda karena dia memperlambat, motor listriknya berhenti, sekarang roda menggerakkan generator, sehingga generator menghasilkan arus listrik dan menyimpan di baterai. Jadi gini, nih roda ini bergerak menggerakkan generator, ya kan, generator masuk ke power control unit, ya kan, baru masuk ke baterai. Demikian, ya, itu di jalan menurun dan ketika lakukan pengereman, jadi dia menghasilkan energi, pengurangan emisi secara maksimal untuk efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Tadi sudah dijelaskan, ya, bahwa yang konvensional itu hanya menggerakkan dengan mesin konvensional bensin, ya, sedangkan hybrid itu kadang menggunakan mesin listrik awal hidup sampai sedang, ya, terus menggunakan mesin berbarengan dengan motor listrik, ya kan, ketika dibutuhkan, dan seterusnya. Dan kadang si melakukan pengereman itu menghasilkan energi listrik yang bisa disimpan di baterai. Itu sangat jenis kendaraan hybrid ini, ya, sistemnya ada yang series, paralel, dan seri paralel. Kalau kita bahas yang seri, ya kan, maka roda ini, roda bagian depan kendaraan ini digerakkan oleh motor listrik. Motor listrik ini bisa bergerak karena ada arus listrik dari power control unit. Nah, power control unit ini, ya kan, arus listriknya dari baterai hybrid atau dari generator, ya kan. Nah, generator ini bisa berputar dan bisa menghasilkan arus listrik itu karena diputarkan oleh engine konvensional atau internal combustion engine yang bahan bakarnya bensin ataupun solar. Nah, ketika ini hidup berputar, maka akan menggerakkan generator. Generator ini akan menghasilkan arus listrik yang akan diteruskan ke baterai hybrid kalau baterainya sudah kosong, ya kan. Dan kalau misalkan ini sudah penuh, maka akan diteruskan ke elektrik motor, ya, atau motor listrik. Motor listrik ini berputar menggerakkan roda. Jadi dari baterai ke power control unit ke motor listrik bisa juga tipe series, ya. Tapi generator ini, ya, jadi mesin ini untuk apa? Mesin ini hanya untuk membangkitkan arus listrik, ya, memutarkan generator. Nanti generator ini bisa langsung ke elektrik motor atau motor listrik atau ke baterai hybrid, tergantung baterai ini. Kalau ini kosong atau misalnya berkurang, maka langsung isi. Ini seperti itu. Jadi serinya itu satu arah dari baterai, ya kan, power control unit, elektrik motor, ke reduction gear, baru ke roda. Itu yang sistem saya. Oke, baik. Coba kita lihat sekarang yang tipe parallel hybrid system, di mana antara motor listrik dengan mesin internal combustion engine ini bersama-sama
bersama-sama bisa menggerakkan roda mesin ICE, ya, langsung bisa menggerakkan reduction gear dan roda, maupun motor listrik ini bisa langsung menggerakkan roda, ya, sama bareng menggerakkan kedua roda ini. Nah, ini adalah sistem dari parallel hybrid, ya. Sedangkan ICE ini juga bisa menggerakkan motor ini menjadi generator, ya, generator untuk mengisi baterai hybrid melalui control unit, ya, power control. Jadi inilah parallel hybrid secara bersama-sama antara motor dan mesin internal combustion engine ini bisa menggerakkan roda. Sedangkan yang seri parallel hybrid ya, ini yang tadi secara bersama-sama bisa, ya, bisa motor listrik maupun power split, atau dari sini bisa menggerakkan generator mengisi ke hybrid baterai, baru ke kontrol listriknya, baru ke motor listrik, sehingga motor listrik bisa bergerak dan memutarkan roda, ya, melalui reduction gear. Nah, di sini ada power split device. Nah, itulah perbedaannya antara seri hybrid, parallel hybrid, dan seri parallel hybrid. Ini campuran, ya. Bisa seri. Jadi si petrol engine ini di waktu tertentu bisa menggerakkan generator mengisi baterai. Nah, dari baterai ini arus listriknya mengalir ke control unit. Nah, arus listrik ini menggerakkan motor listrik ke seri. Nah, paralel ini secara bersama-sama ada di waktu-waktu tertentu seperti tadi. Nah, itulah jenis sistem kendaraan hybrid. Satu, seri hybrid, paralel hybrid, dan seri paralel. Oke, kita lihat di sini, ya, skematiknya. Di sini fuel tank, isi bahan bakar, minyak, ya, bensin boleh, solar boleh. Nah, ini sebagian bahan bakar sehingga mesin ini bisa bergerak atau berputar. Piston, sengkolnya, sehingga bisa menggerakkan generator ada di rectifier menjadi penyarah, dicas ke DC, ya, penyarah arus, lalu dimasukkan ke baterai, ya. Baterai ini akan menggerakkan motor controller, traction, dan mesin transmisi sehingga roda. Jadi roda ini berputar oleh arus listrik di sini, ya. Sedangkan baterai charger ini bisa artinya listrik dari rumah, gitu, ya, bisa dicaskan langsung ke baterai. Ya, ini jadi arus listriknya dari luar. Oke. Nah, itu yang seri. Ini yang paralel. Kalau yang paralel, mesin ya, jadi tank, isi bahan bakar ini nanti dihisap oleh engine bergerak. Secara bersamaan juga baterai ini arus listriknya bisa menggerakkan motor ini bersama-sama, boleh gantian, boleh bersama-sama, sehingga mesin transmission ini bisa menggerakkan roda dua-duanya, ya kan. Tapi di keadaan tertentu ini bisa ketika lakukan pengereman ini bisa menjadi sumber listrik, ya. Oke, kita lanjut ke seri paralel. Kalau seri paralel, mesin ini di putaran tertentu, di situasi tertentu, ini engine akan menggerakkan generator menghasilkan listrik ke inverter ke baterai. Nanti disimpan dulu di sini, baru digunakan oleh baterai, ya, cadangan listriknya ke inverter ke motor listrik sehingga motor listrik bisa menggerakkan, yaitu sistem seri. Oke. Nah, paralelnya, karena ini seri paralel, di saat tertentu si engine ini secara bersama-sama dengan motor listrik bisa mengalirkan atau misalkan si engine ini langsung menggerakkan roda, ya. Jadi itu namanya seri. Oke, ini mengemudikan kendaraan hybrid. Terusannya yang tadi, ya, kita lihat di Sastar. Ini Sastar, ini adalah mobil listrik.
ya. Jadi motor listrik berputar karena ada energi listrik dari baterai, ya. Sehingga ini yang menggerakkan adalah motor. Nah, normal driving atau lambat, ya, lambat dan sedang, ini elektrik dan gasolin bersama-sama. Sedangkan putaran tinggi itu sudah menggunakan ada akselerasi, atau ketika perpindahan dari lambat ke cepat itu dua-duanya, ya, elektrikal motor listrik dengan gasolin, ya. Sedangkan ketika deceleration atau misalnya penurunan atau pengereman, maka si mesin setelah mesin engine akan mati, motor listrik akan mati, sehingga roda akan menggerakkan generator, sehingga generator menghasilkan listrik diteruskan ke baterai disimpan. Sedangkan ketika stop, berhenti, engine akan otomatis berhenti, mesin listrik juga berhenti, sehingga sangat efisien sekali dan irit bahan bakar. Nah, ini adalah prinsip kerja kendaraan hybrid. Oke, kita lihat konstruksi utamanya, ada roda, ada diferensial, ada reduksi gear, ada motor generator, ya. Kedua, ada motor generator nomor 1, MG1 dan MG2. MG1 yang dekat mesin biasanya ini adalah generatornya, sedangkan ini adalah motor listrik. Ada silent change, ya. Ada power split device, ini pakai planetary gear. Ada internal combustion engine, pembakaran dalam menggunakan bahan bakar bensin atau solar. Sedangkan ini adalah inverter motor gear 1, ini adalah inverter motor gear dan ini ya. Jadi inilah konstruksi dan prinsip kerjanya. Jadi ketika dia pertama dihidupkan, baterai mengalirkan ke inverter, alir ke motor generator ini ke silent chain, langsung diferensial dan ini, ya, laju, ya, sampai putaran lambat. Dari putaran lambat ini, ya kan, mau putaran sedang, maka engine ini akan hidup, menggerakkan power split, ya, sehingga secara bersama-sama menggerak. Tapi ketika kecepatan tinggi atau akselerasi, ini bersama-sama, dan kadang engine combustion engine lah yang bersama-sama juga menggerakkan generator sehingga mengisi baterai, ya, menghasilkan arus listrik. Ketika penurunan, sama, penurunan ini akan menghasilkan energi listrik karena ini dimatikan, ini juga dimatikan, ya, ketika turun, ya, dan pengereman. Oke, selanjutnya ini kita lihat diagramnya, di mana ketika start and acceleration, ya, engine, kita lihat start up and acceleration. Jadi ketika start listrik, akselerasi ini adalah menyedot atau menggunakan bahan bakar, ya kan, terus ke putar lambat. Ketika deselerasi, maka ini akan menghasilkan energi listrik hijau warna, ya, seperti itulah, ya. Nah, sistem operasi kendaraan hybrid saat start dan pada kecepatan rendah hingga sedang, kita lihat, ya, simpulkan, ya, di mana pertama baterai, arus listriknya dari baterai ini mengalir ke power control unit, ke motor listrik. Jadi pada saat start kecepatan rendah hingga sedang, sehingga power split ini akan menggerakkan roda lewat reduksi gear. Nah, ketika normal cruising, ya, atau kecepatan sedang, cepat tapi stabil, ini ICE, internal combustion engine, akan berputar bersama-sama dengan motor listrik. Ini dari mana dayanya? Bukan dari baterai, tetapi dari generator. Ini generator dari mana? Jadi engine ini menggerakkan generator, juga bisa menggerakkan roda, langsung dibantu dengan motor listrik. Motor listrik tenaganya dari mana? Dari ini. Oke. Selanjutnya ini pada waktu akselerasi.
ketika akselerasi maka dibutuhkan tenaga yang besar. Maka dari motor listrik ini berputar karena energi dari baterai dan generator secara bersama-sama ya. Nah, ini dihasilkan dari engine menggerakkan roda. Nah, sedangkan ini perlambatan atau pengereman sehingga engine ini, internal combustion engine ini atau motor konvensional ini akan mati, berhenti, sehingga tidak menghasilkan listrik, ya kan? Tetapi roda ini akan menggerakkan generator, ya. Motor listrik ini akan menghasilkan arus listrik dan disimpan di baterai, ya. Dan pengisian ulang baterai bisa terjadi ketika penurunan dan kecepatan tinggi tapi stabil, ya, tidak akselerasi. Oke. Nah, ketika dia berhenti, maka semua sistem akan berhenti sehingga tidak menghasilkan emisi gas buang, ya, di knalpot. Sedangkan di mobil yang konvensional, ketika di perempatan atau di palang pintu kereta api, mesin tetap harus nyala, ya. Komponen dari mobil hybrid ini terdiri dari engine pembakaran internal atau ICE, internal combustion engine, ada motor, generator brushless, ya, magnet permanen nomor 2, ada motor generator brushless magnet permanen kecil nomor 1, ada pembagi daya power split device, ada power control unit, dan baterai nikel hybrid 200 sampai 300. Nanti ini dipelajari pada session-session berikut. Nah, lihat konstruksinya seperti ini. Ini ada engine pembakaran dalam, ada motor, ada generator, ada power split yang ini, ada power control unit sini, ada baterai, dan inilah ada komponen dari kendaraan hybrid atau mobil hybrid ini, ya kan? Silahkan dipelajari dan dipahami. Atas teman ini jangan lupa ke kalian bahwa kalian boleh kasih komentar untuk didiskusikan, masih saran, kritik juga boleh, silahkan ya. Jangan lupa subscribe dan kirim ke teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.